Nggak mau? Pokoknya nggak mau. Kamu jahat sama aku. Gitu ceritanya kalau ada orang berantem. Itu ada sedikit hint dari topik yang akan kita bahas hari ini. Dimulai dari berantem-berantem yang berakhir ke ini hubungan percintaan ya. Berantem-berantem yang awalnya ya kayak gitu-gitu aja, dingin, lama-lama dendam. Lama-lama jadi berita pembunuhan, Masya Allah jangan ya. Nah, jadi hari ini kita kembali lagi di 100% Sehat barengan sama Dr. Andira Utami. Dan bakalan ngebahas pastinya dunia kesehatan, tapi dari kacamata-kacamata yang lumayan membuat deg-degan dan juga patut untuk diketahui sama teman-teman semua. Tahu nggak, hari ini dari hint di depan, pembahasan yang aku bahas adalah tentang selingkuh. Katanya menurut penelitian yang dibentuk adalah sesuatu yang genetikal, alias dalam tanda kurung keturunan. Jangan langsung menyalahkan siapapun. Ini gue tuh cerita kayak gini bukan untuk memberikan data untuk kalian menyalahkan siapapun ya. Ini hanyalah penelitian yang mungkin ada benarnya, tapi kalau mau ngingetinnya yang baik-baik aja. Oke? Jangan diajak berantem. FYI, kalian tahu nggak sih, Indonesia menduduki posisi kedua dengan negara tertinggi terjadinya perselingkuhan di seluruh Asia. Tepuk tangan dulu. Kasihan kita. Kasihan gue, ya ampun. Cewek-cewek dengan hati yang gampang remuk ini gimana gitu. Tapi kata pemirsa, emang cuma cowok doang? Enggak. Yang lebih membagongkan adalah ternyata menurut data, yang lebih rentan melakukan perselingkuhan adalah perempuan dibanding laki-laki. Itu juga gue kayak, kok gini sih datanya, nggak mau bukan gue nih gitu kan, karena gue perempuan gitu, kayak gue nggak mau masuk di dalam data ini. Tapi menurut penelitian katanya begitu Pak, untuk tendensi cewek lebih punya genetically dan juga environmentally, secara lingkungan itu memang cewek lebih rentan. Gue langsung kayak berkaca, masa sih gitu? Apa mungkin kunci adalah untuk tidak bersolek kemana-mana gitu kan, jadi kayak zombie terus gitu biar orang nggak nengok gitu kan? Apa gimana? Gitu kan, jadi bingung. Ternyata selingkuh itu terjadi 40% di Indonesia mengaku bahwa pernah mengkhianati pasangannya. Ada yang mengkhianati, ada yang selingkuh. Tapi persentase ini dari seluruh, nggak seluruh total penduduk diteliti sih, tapi cukup menggambarkan sebuah populasi. Ternyata 40% dari 100% mengaku bahwa semuanya pernah mengkhianati atau setidaknya menyelingkuhi. Mengkhianati duluan tuh, mengkhianati lebih sakit nggak sih daripada selingkuh? Sama aja guys, sama aja deh, nggak ada yang lebih ringan. Sorry. Gue tadi mau mengklasifikasi mana yang lebih ringan duluan gitu. Ternyata dikhianati juga sakit bang gitu, apapun bentuknya. Jadi di dalam persentase itu 40% bilang pernah mengkhianati ataupun pernah menyelingkuhi. Tapi ini secara acak, cewek dan cowok. Tapi 40% tuh cukup banyak loh. Gue malah expect di Indonesia ya kayak please 0,5 gitu. Ya kita negara tertinggi kedua terjadinya perselingkuhan ternyata gitu. Sedih deh gue. Nomor 1 Thailand guys. Jadi begitulah, kita menjaga hati aja semua, oke? Tapi apa sih hubungannya dari dunia kesehatan? Nah, dunia kesehatan yang bisa dikulik-kulik di sini adalah ternyata ada penelitian yang mengatakan bahwa perselingkuhan itu terjadi karena genetikal yang tadi aku bilang di awal. Maksudnya gimana dok? Iya, katanya diturunkan. Diturunkan gimana dok? Nah, ini kita baca ya, makanya. Jadi, baik pria maupun wanita memang memiliki kecenderungan selingkuh. Karena apa? Ini bukan gue lagi menunjuk ya, ini berbasis data. Baik perempuan maupun laki-laki, ternyata dua-duanya memiliki kecenderungan melakukan perselingkuhan karena sebuah genetik yang dinamakan gen VNTR. Gen ini tuh ternyata genetik yang
namanya genetik pencari sensasi. Genetiknya itu sensation encompass namanya gitu kalau dalam bahasa medisnya. Tapi ternyata genetik ini kalau banyak di tubuh kita punya kecenderungan untuk kayak mau mencari hal-hal lain yang sudah dihakikatkan dan sudah jalannya gitu loh. Malah mencari-cari sensasi di luar itu kalau genetiknya tinggi gitu. Faktanya 63% kecenderungan selingkuh pada pria diturunkan secara genetik, sedangkan pada wanita sekitar 40% gitu. Tapi dari genetiknya memang pria lebih banyak gitu. Tapi ini adalah sebuah hal yang kompleks sebenarnya. Kalau emang orang tua kita nggak banyak punya gen itu, ya udah dituruninnya sedikit. Meskipun di laki-laki dituruninnya 60%. Kalau bapak ibunya nggak banyak ya turunnya dikit, 60%-nya itu sedikit gitu. Karena jumlahnya bisa dihitung. Tapi memang di laki-laki diturunkan lebih banyak dibanding perempuan. Tapi secara data, ternyata perempuan yang lebih sering menginisiasikan perselingkuhan. Nah ini sains dan juga bukti penelitian bertemu dan mencoba memvalidasi. Oh ternyata. Makanya sampai ada satu artikel yang mengatakan bahwa cewek itu jagonya adalah gue nggak termasuk di perselingkuhan itu. Apa tuh namanya? Katanya secara data, cewek itu cenderung bisa manipulatif terhadap perasaan sisi yang femininnya itu. Jadi nangis lebih mudah, memberikan ekspresi yang lebih mudah. Jadi itu katanya tuh kelebihannya gitu. Jadi kalian bisa mengatur sebuah situasi dengan sisi kalian yang itu gitu. Ternyata pemanfaatan sisi feminin yang buruk tuh tidak baik gitu. Jadi bisa nangis on demand gitu kan. Terus bisa kayak gitu kali, gue nggak tahu ya, gue kagak tahu ilmunya kan, belum pernah menjalani gitu kan. Jangan sampai ada perselingkuhan di hidupku. Amin ya Allah. Ternyata di Indonesia perselingkuhan kerap menerima cacian dari masyarakat pastinya, sampai ada banyak filmnya yang berulang-ulang diadaptasi. Pasti ceritanya satu, lakinya sama bininya selingkuh itu terus. Negara plus 62 cinta bener sama konsep itu. Ayo, viral-viral kan tuh, sampai soundtrack-soundtracknya juga viral pasti kalau ceritanya tentang perselingkuhan. Meskipun begitu, hal tersebut tidak membuat angka perselingkuhan di Indonesia tuh menurun. Banyak pula dari mereka yang berselingkuh bahkan menyalahkan genetik atas perselingkuhannya, sehingga di sini mau dikupas sama dokter-dokter dan peneliti bahwa nggak bisa lo nyalahin genetik karena memang ada pengaruh lingkungan dan juga ekonomi dan juga sosial gitu. Tapi genetik ini ada nih di dalam tubuh. Kita terlahir dengan genetik yang bisa menghantarkan kita pada ke perselingkuhan gitu. Jadi genetically we are born with it. Yang membedakan adalah how you handle that genetic gitu. Jadi melansir dari penelitian yang diterbitkan oleh PLOS ONE, ternyata ada namanya cheating gene, yaitu D4 polymorphism atau disingkat sebagai DRD4. Nah, ini yang tadi aku bilang, DRD4 VNTR ini adalah gen pencari sensasi. Setiap orang terlahir dengan membawa gen ini yang menentukan bakat selingkuhnya. Wow, gue bilang ya Allah, kenapa sih? Ya Tuhan, kita ngobrol boleh nggak? Kalau nyiptain orang jangan ada genetik selingkuhnya dong. Biar gue selalu nggak ada rasa khawatir. Tapi mungkin itu yang misteri ilahi ya. Perselingkuhan dan genetiknya diciptakan untuk melihat kesetiaan dan akal budi manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayo lo gitu kan. Jadi namun semakin banyak gen yang dimiliki, ternyata semakin besar kecenderungan atau kemungkinan seseorang melakukan perselingkuhan itu gitu. Jadi intinya adalah lucunya kita terlahir dengan genetik tersebut, tapi kita nggak boleh nyalahin genetik tersebut kalau kita melakukan pengkhianatan gitu, nggak boleh, karena ternyata emang ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi gitu. Nah, dalam sebuah studi juga yang dilakukan pada tahun 2010 di New York ditemukan bahwa peserta yang memiliki gen DRD4 tertentu mungkin lebih memiliki kebiasaan selingkuh. Jadi lucunya lagi nih, dunia sains tuh kan hobi banget ya meneliti ya. Udah ketemu gen selingkuh, diteliti lagi. Nih gen selingkuh punya jenis-jenisnya nggak ya? Ada loh. Gue bilang, ya Allah, gue bilang, lu bosen keren banget ya abang-abang kita
di New York ini diteliti bang, dibagi tuh apa namanya. Oke, kita udah menemukan genetik pencari sensasi yang cenderung membuat ada perselingkuhan. Diteliti lagi, ini genetik ada jenis-jenis lainnya nggak? Ada jenis-jenisnya loh. Jadi ada beberapa jenis genetik DRD4 ini yang kalau dimilikinya banyakannya yang itu, kecenderungannya lebih tinggi lagi. Jadi pokoknya ini para peneliti mau membuktikan dan mau menjustifikasi selingkuh. Gue rasa itu alasan dasar mereka terus meneliti. Wah, itu harus kita berhentikan itu. Aduh, tapi nggak bisa ya, jauh terus gue nggak kenal gitu. Nah, akhirnya selain gen DRD4 ternyata ada gen lain yang dikatakan berperan. Waduh, ini lebih sulit lagi namanya. Masya Allah, yaitu AVPR1A. Hayo loh, tolong. AVPR1A. Nanti kita kasih tulisannya ya di sini. AVPR1A. Gen ini memproduksi arginin vasopressin yang mengatur rasa percaya. Oh, ini gue banget lagi. Ini apakah gue ya? Gitu kan. Ini mengatur gen rasa percaya. Ini sumpah ya. Gue kan memberikan teori, tapi teori tidak semuanya udah gue selami dengan mendetil. Jadi gue pun pas baca-baca apa yang gue kumpulkan, gue kaget-kaget juga. Ih, demi apa? Ada genetik rasa percaya, bercanda nggak sih? Gitu. Kita punya genetik rasa percaya, Pak. Kayaknya gue nggak punya genetik itu nggak diturunin ke gue karena anaknya nggak percayaan. Curcol. Nah, ternyata genetik ini menentukan mengatur rasa percaya dan empati. Kalau genetik ini sedikit, lu bakal curigaan, lu bakal nggak percayaan, lu bakal jadi orang yang cenderung lebih negatif tuh malah lebih mungkin melakukan kenegatifan. Jadi dari segala itu semua malah lu yang udah curiga, nggak percayaan ya, lu yang selingkuh. Ya karena kepala lu sendiri gitu. Nah ternyata ini ada genetiknya teman-teman sekalian. Ya Allah, satu genetik selingkuh, kedua genetik rasa percaya. Aduh, genetik rasa lapar juga ada nih. Ya ampun, semua kesulitan dalam hidup nggak sih ada genetiknya gitu. Tapi kan kembali lagi berarti ada aspek di kehidupan kita yang kita nggak bisa pilih dan kita dilahirkan dengan hal tersebut. Yang membedakan adalah bagaimana kita menangani situasinya meskipun kita terlahir dengan genetik-genetik itu. Sekali lagi, disclaimer, data ini tidak untuk digunakan untuk membenarkan atau menjustifikasi terjadinya perselingkuhan. Tolong ya, ini yang bagian ini jangan di-cut karena penting untuk ditanamkan oleh sobat-sobat yang ada di sana gitu. Ternyata tidak cuma genetik, ternyata ada hormon juga yang mempengaruhi terjadinya kebiasaan selingkuh pada seseorang. Jadi terkait hormon, beberapa peneliti membuktikan bahwa ada keterkaitan kebiasaan selingkuh dengan hormon. Jadi dari Journal of Personality and Psychology, studi tersebut menemukan bahwa pria yang memiliki kadar testosteron lebih tinggi dilaporkan lebih tertarik untuk memiliki hubungan di luar hubungan yang aslinya gitu. Nah gimana caranya ngecek testosteron dok? Nah itu juga, gue juga kayaknya masih mahal bang, karena ya kali lu ke laboratorium gitu, bang gue mau periksa dong kadar testosteron gue supaya gue tahu gue cenderung peselingkuh apa bukan. Kan gak lucu ya, jadi pemeriksaan itu belum dinormalkan nih di dunia kesehatan, tapi mungkin ya mungkin karena sebentar lagi the rise of Gen Z yang terbuka dengan ide baru, ide tersebut bukannya tidak mungkin loh, karena semenjak generasi Z lumayan sedikit mengambil alih dunia digital dan sebagainya, permasalahan-permasalahan seperti mental health tuh jadi udah nggak tabu gitu, jadi dibicarain gitu kayak gue depressed, gue very anxious guys, gue burn out, gue kayaknya ya itulah semua tuh istilah-istilah itu kita udah hatam bener sekarang gitu, thanks to the Gen Z yang membuka dan terbuka terhadap isu-isu yang dirasa malu kalau ada mental health something padahal enggak gitu. Begitu juga memeriksa genetik kecenderungan selingkuh nantinya. Ya Allah ngakak dah. Ampun deh, dunia sains dan kedokteran tuh gue kadang-kadang suka gemes karena lucu juga ya yang diteliti ya gitu. Gue tuh pengen banget kenalan sama teman-teman ini yang suka neliti nih sebenarnya. Siapa tahu gue ada BM gitu kan kayak teliti tentang apa ya? Mungkin kenapa nggak semua orang bentuknya kayak Dian Sastro gitu? Pertanyaannya gitu kali ya. Apa ada genetik yang bisa kita apakan gitu kan? Tapi ya itu ya mungkin terjadi dan nanti kali 100 tahun dari sekarang gitu.
Jadi intinya tidak untuk membenarkan kalau punya genetik selingkuh jadi boleh selingkuh, tidak punya genetik percaya yang banyak jadi nggak percayaan terus nuduh-nuduh orang melulu gitu, karena itu minta banget diselingkuhin kalau kayak gitu ya kan, nggak percayaan mulu lu, ternyata genetik lo yang mendominasi ya kan. Jadi selalu berkaca, jangan nyalain genetik, salahin juga diri sendiri yang harus selalu merefleksikan kita punya kontribusi salah apa enggak dalam yaitu hal-hal yang kita nggak suka, soal percaya, pengkhianatan, perselingkuhan gitu. Kembali lagi, video ini tidak digunakan untuk membenarkan perselingkuhan. Jadi yang terpenting adalah untuk membenarkan kalian untuk subscribe channel YouTube Elcik Entertainment supaya bisa mendapatkan info-info yang seru-seru banget, selain informatif, edukatif, dan gosip-gosip kecil ada ya kan, seru, kita serius loh. Oh iya, sebelum pamit-pamitan dan dadah-dadahan, kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol seru lagi tentang, mungkin ada yang mau curhat sedikit, iya bolehlah tentang pengalamannya, itu mungkin yang bisa aku bantu dari segi mentalnya, atau psikolognya bisa aku bantu. Tapi kalau ditanya, dok kenapa laki gue gampang banget selingkuh ya, ditonton video yang barusan, dari awal sampai habis ya. Setelah itu jangan lupa untuk ngobrol-ngobrol, kalau masih mau nanya-nanya lagi ya download Fanmade pastinya, karena kita bakal bisa ngobrol seru bareng-bareng, bisa sebagai friendsmate gitu kan. Jadi kita sama-sama friends gitu, kita akan ngobrol sama-sama gitu, seru-seruan bareng-bareng kalian semua. Yang pastinya tunggu di episode berikutnya untuk topik-topik seru lainnya dari 100% Sehat with me, Dr. Andira Utami. See you, bye-bye.